Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Sudah siap atau belum? Yang sudah siap, silahkan duduk tenang dan dengarkan ibu ya. Yang belum siap, silahkan siap-siap terlebih dahulu. Selanjutnya, belajar bersama dengan ibu. Hari ini kita akan belajar bersama tema 4 keluargaku, subtema yang keempat kebersamaan dalam keluarga. Nah, kita akan belajar pembelajaran yang kedua. Oke, kita siap-siap ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat membuat percakapan ungkapan tolong dan terima kasih. Dan yang kedua, siswa mampu mengetahui prosedur gerakan melompat satu kaki atau engklek dan lompat kata. Yang ketiga, siswa mampu melakukan gerakan lompat satu kaki, engklek dan juga lompat kata. Nah, ini merupakan ketiga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama. Nah, di sini Ibu memiliki bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Ikuti dengan pelan-pelan. Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya. Udin bercerita akan tugas sekolahnya. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini ada gambar. Udin tadi sedang menonton televisi bersama keluarganya. Nah, Udin bercerita, Udin memiliki tugas sekolah. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Nah, ungkapan apa yang harus dikatakan Udin kepada ayah? Udin tadi meminta bantuan untuk mengerjakan tugas. Nah, kira-kira ungkapan apa yang harus dikatakan Udin kepada ayah? Yang kedua, setelah ayah membantu, Udin, ungkapan apa yang harus dikatakan Udin? Nah, setelah dibantu oleh ayah, Udin harus mengatakan apa kepada ayah? Nah, di sini Ibu ingin kalian berdiskusi bersama dengan mama atau papa. Nah, setelah itu, buatlah percakapan antara ayah dan Udin. Ibu juga sudah membuat percakapannya. Nanti kita coba apakah yang kalian buat dan yang Ibu buat itu sama atau tidak. Oke? Sekarang silahkan diskusikan bersama ayah atau Ibu. Nah, di sini Ibu sudah memiliki contohnya percakapan antara Udin dan ayah. Nah, Udin, ayah, tolong bantu Udin untuk mengerjakan tugas sekolah. Ayah menjawab, iya Udin. Nah, karena ayah sudah membantu, Udin mengucapkan apa? Terima kasih ayah. Nah, ayah menjawab, sama-sama Udin. Nah, ini merupakan percakapan antara Udin dan ayah. Ini contoh percakapan dari situasi yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, kita harus mengucapkan tolong dengan sopan dan santun. Tidak boleh teriak-teriak. Oke, selanjutnya, jika sudah dibantu, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, sampai sini paham? Jangan lupa mengucapkan tolong dan juga terima kasih. Selanjutnya, nah ini di sini ada bacaan. Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Paman Udin membuat lomba lompat engklek atau lompat dengan satu kaki. Nah, coba ini ada gambarnya. Ini Udin dan ini Dayu. Coba, mereka sedang lomba lompat engklek atau lompat dengan satu kaki. Nih, Pak menggunakan satu kaki yang satunya diangkat. Nah, tangannya direntangkan atau ditaruh ke depan. Supaya apa? Supaya seimbang.
untuk menyeimbangkan. Nah, karena kita hanya menggunakan satu kaki, kita harus seimbang. Kalau tidak seimbang, nanti bisa terjatuh. Nah, setelah kakinya diangkat satu, kita hanya berdiri menggunakan satu kaki, kita melompat ke depan. Melompat, melompat lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan lompat dengan satu kaki atau disebut juga dengan engklek. Di sini siapa yang sudah pernah melakukan lompat engklek atau lompat dengan satu kaki? Ada yang sudah pernah? Nah, kalau yang sudah pernah, nanti dicoba lagi. Dan yang belum pernah, nanti kalian harus mencoba ya. Selanjutnya, selain bermain lompat engklek, Udin juga bermain lompat kata. Nah, pernahkah anak-anak bermain lompat kata? Nah, lompat kata itu seperti pada gambar di samping nih. Pernah lihat kata kan? Nah, kalau kata itu melompat bagaimana? Melompat. Nah, seperti itu. Ini sama. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu posisinya jongkok. Tangannya di depan menyentuh lantai. Nah, kalau sudah, yang kedua, kita melompat. Kakinya dihentakkan supaya kita bisa melompat. Nah, tangannya ini juga harus seimbang supaya tidak terjatuh. Yang ketiga, kita mendarat. Pendaratannya menggunakan dua kaki. Nah, posisinya juga jongkok. Nih, kakinya coba dilihat. Nah, mendaratnya menggunakan jari-jari kaki. Tidak menggunakan tumit ya, tapi menggunakan jari-jari kaki. Ini namanya jari-jari kaki. Nah, supaya tidak cedera. Ketika melakukan, anak-anak harus hati-hati supaya tidak cedera atau sakit. Oke? Nanti ibu akan memberikan tugas anak-anak untuk mengerjakan soal dan juga mempraktekkan lompat menggunakan satu kaki atau engklek dan juga lompat kata. Bisa ya? Nanti divideokan dan dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Nanti soalnya juga dikerjakan. Sebelumnya, ibu akan memperlihatkan bagaimana contoh lompat engklek dan lompat kata. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh, nanti anak-anak mempraktekkan di rumah dan divideokan. Ingat, ketika kalian mempraktekkan, harus berhati-hati dan harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh tidak sesuai aturan atau lompatnya hanya waktu lompat kata kalian mendaratnya hanya satu kaki. Itu tidak boleh. Nanti bisa cedera. Oke? Ketika lompat kata, melompatnya menggunakan dua kaki, mendaratnya juga menggunakan dua kaki. Kalau lompat engklek baru menggunakan satu kaki, tapi harus seimbang. Harus hati-hati, tidak boleh cedera. Oke, mari kita lihat contoh video lompat engklek dan lompat kata. Engklek adalah gerak melompat menggunakan satu kaki. Cara melakukan engklek sebagai berikut. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian angkat satu kaki dan satu kaki lagi berdiri dengan kokoh. Kedua tangan saling menyeimbangkan, kemudian lompat dengan satu kaki. Berikut ini adalah contoh cara melakukan engklek menggunakan kaki kanan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan engklek menggunakan kaki kiri.
Selanjutnya, lompat katak. Apakah anak-anak pernah melihat katak melompat? Nah, kalau begitu, ayo kita praktekkan cara katak melompat. Gerakan diawali dengan posisi jongkok. Kedua tangan di depan badan dengan menyentuh lantai. Selanjutnya, melompat ke depan dan tinggi. Setelah itu, mendarat dengan dua kaki dengan posisi jongkok. Pendaratan dilakukan dengan jari-jari kaki, bukan tumit. Nah, tadi kalian sudah melihat video lompat engklek dan juga lompat katak. Nah, nanti anak-anak jangan lupa mengerjakan tugasnya dan juga mempraktekkannya. Videonya dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Oke, pembelajaran kita sudah selesai sampai sini. Silahkan anak-anak belajar dan juga mengerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan selalu. Semoga Tuhan selalu memberkati. Dadah!